Di tepian sungai-sungai besar yang membelah hutan Kalimantan Selatan, terbentuklah satu peradaban yang kelak melahirkan identitas khas, suku Banjar. Mereka bukan satu kelompok etnis yang berdiri sendiri sejak awal, melainkan hasil dari percampuran sejarah panjang, budaya, dan darah berbagai bangsa. Segalanya bermula dari penduduk asli pedalaman Kalimantan, terutama suku Dayak, Maanyan, dan Lawangan, yang telah lama mendiami wilayah ini dengan tradisi animisme dan kehidupan agraris. Di saat yang sama, gelombang pedagang Melayu dari pesisir datang membawa barang-barang dagangan dan juga kebudayaan. Mereka membentuk komunitas di daerah-daerah strategis seperti muara sungai dan pesisir selatan Kalimantan. Perubahan besar terjadi pada abad ke-14 ketika pengaruh kerajaan Majapahit dari Jawa mulai merambah ke Kalimantan Selatan. Di tanah ini berdirilah kerajaan negara Dipa, dilanjutkan dengan negara Daha, kerajaan-kerajaan Hindu yang mewarisi sistem pemerintahan, kesusastraan, dan struktur sosial Jawa. Dari titik ini, darah Jawa dan budaya Hindu mulai menyatu dalam denyut kehidupan masyarakat lokal. Namun transformasi sejati datang lewat kehadiran Islam. Pada awal abad ke-16, seorang bangsawan bernama Pangeran Samudra, pewaris tahta negara Daha, yang tersingkir mencari perlindungan ke daerah hilir. Dengan bantuan para ulama dari Jawa dan Aceh, ia memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Suryansyah. Dari sanalah lahir Kesultanan Banjar dan Islam menjadi landasan baru identitas masyarakat. Seiring waktu, kesultanan ini menarik lebih banyak pengaruh luar, pedagang Arab, Bugis, dan Mandar yang membawa serta budaya, bahasa, dan nilai-nilai baru. Dari proses panjang itulah terbentuk masyarakat yang kini kita kenal sebagai suku Banjar. Masyarakat pesisir yang religius, terampil berdagang, dan kaya akan tradisi. Bahasa Banjar pun tumbuh dari campuran bahasa Dayak dan Melayu, diselingi kosakata Jawa dan Arab. Rumah-rumah adat mereka, seperti rumah bubungan tinggi, menjadi lambang keanggunan dan kekayaan arsitektur lokal. Di sisi lain, tradisi-tradisi seperti batampung, upacara penyambutan, dan bayun anak, ritual syukuran anak, memperlihatkan harmoni antara warisan nenek moyang dan nilai-nilai Islam. Kini, suku Banjar tidak hanya mendiami Kalimantan Selatan, tetapi juga telah menyebar ke berbagai penjuru, Kalimantan Tengah, Timur, bahkan hingga ke Malaysia dan Brunei. Namun dimanapun mereka berada, satu hal tetap terpatri, semangat dagang, keluhuran adat, dan kebanggaan akan asal-usul yang berakar dalam sejarah panjang pertemuan antar bangsa. Selain tersebar di Kalimantan Selatan, populasi suku Banjar juga dapat ditemukan dalam jumlah besar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Di luar Kalimantan, diaspora Banjar juga menetap di beberapa daerah di Sumatera, seperti Riau, Sumatera Utara, dan Jambi, serta di Semenanjung Malaysia, yang merupakan hasil dari gelombang migrasi orang Banjar sejak abad ke-18 ke kawasan Kepulauan Melayu. Sebagai penutur bahasa Banjar, masyarakat Banjar memiliki kekayaan dialek dan warisan budaya yang kuat. Mereka juga terikat dalam persamaan sejarah, nilai, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Berbagai elemen kebudayaan Banjar telah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari warisan kebudayaan nasional. Proses Islamisasi di Kalimantan menjadi salah satu penanda penting dalam perkembangan identitas suku Banjar. Mayoritas masyarakat Banjar saat ini memeluk agama Islam dan menjalani kehidupan dengan nilai-nilai serta norma Islami yang membedakan mereka dari masyarakat Dayak di pedalaman. Dalam konteks sosial dan budaya, etnis Banjar juga dikenal luas akan kemahiran mereka dalam dunia perniagaan dan perdagangan. Diaspora Banjar kini tidak hanya terbatas pada kawasan Asia Tenggara, tetapi telah tersebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Secara etimologis, istilah Banjar memiliki akar dari bahasa Maanyan, di mana komunitas Dayak menyebut kelompok yang tidak makan daging babi dan memakamkan jenazah langsung ke dalam tanah sebagai ulun hake. Ini berbeda dengan adat pemakaman Dayak Maanyan yang menganut sistem pemakaman sekunder atau ijambe. Istilah ini kemudian digunakan untuk menyebut kelompok masyarakat yang telah mengalami pengaruh luar, baik agama maupun budaya.
Dengan demikian, suku Banjar sesungguhnya merupakan bagian dari rumpun besar masyarakat Dayak yang telah berasimilasi. Perlu dicatat bahwa istilah Dayak sendiri baru diperkenalkan secara luas di Kalimantan Selatan menjelang pembentukan Gereja Dajak Evangelis pada 10 April 1839 sebagai upaya penyatuan berbagai komunitas lokal dalam konteks penyebaran agama Kristen. Istilah ini kemudian diperkuat dengan adanya sebutan geografis Tanah Dayak pada masa awal pemerintahan kolonial Hindia Belanda di abad ke-19. Sementara itu, menurut Hikayat Banjar, nama Banjar berasal dari sebuah kampung di tepi Sungai Kuin, dan oleh komunitas Dayak Ngaju, kelompok ini dikenal sebagai Oloh Masih, yang identik dengan subetnis Banjar Kuala. Genealogi masyarakat Banjar menunjukkan hubungan erat dengan komunitas Dayak Bukit atau Dayak Meratus yang mendiami kawasan Pegunungan Meratus. Temuan arkeologis di Geopark Meratus menunjukkan bahwa wilayah ini telah dihuni manusia sejak masa prasejarah. Dalam sejarah lokal, keberadaan masyarakat Banjar tidak terlepas dari berdirinya kerajaan-kerajaan kuno. Salah satunya adalah Kerajaan Kuripan dan Tanjung Puri yang terletak di lembah Sungai Tabalong. Kedua kerajaan ini dianggap sebagai pendahulu dari kerajaan negara Dipa, yang didirikan oleh seorang tokoh bernama Ampu Jatmaka. Negara Dipa kemudian menjadi cikal bakal dinasti Raja-Raja Banjar yang mendapat pengaruh budaya Jawa. Tokoh legendaris dalam sejarah negara Dipa adalah Putri Junjung Bui, yang dipercaya sebagai pemimpin ketiga kerajaan tersebut. Dalam mitologi rakyat pesisir Kalimantan, seluruh Raja Kalimantan Selatan dianggap harus berasal dari keturunan Putri Junjung Bui. Kerajaan negara Daha muncul sebagai kelanjutan dari negara Dipa dan berdiri pada tahun 1437 Masehi, dipimpin oleh Raden Sekar Sungsang, seorang Dayak Maanyan yang kemudian bergelar Panji Agung Maharaja Sari Kaburangan. Pusat pemerintahannya berada di Muara Hulak dengan pelabuhan di Muara Bahan. Wilayah kekuasaan negara Daha meliputi Sewa Agung, Bunyut, Karasikan, Balitung, Lawai, dan Kota Waringin. Raja terakhir negara Daha adalah Raden Sukarama. Transformasi penting terjadi pada tahun 1526 Masehi ketika Kesultanan Demak dari Jawa mendukung berdirinya Kerajaan Banjar sebagai kerajaan Islam. Setelah pengambil alihan kekuasaan dari negara Daha, Raja Banjar diangkat menjadi Sultan sebagai bentuk pengakuan atas sistem pemerintahan baru yang mengadopsi model kesultanan bergaya Timur Tengah. Sejak itu, Banjar resmi menjadi kesultanan dan pemimpinnya bukan lagi disebut raja, melainkan sultan. Pedagang Banjar menjalin relasi dagang dengan berbagai kota pelabuhan di pesisir utara Jawa seperti Jepara, Demak, Giri, Surabaya, hingga ke Madura. Kedatangan para ulama dari Arab dan Melayu turut memperkuat posisi Islam dalam struktur pemerintahan dan budaya Banjar. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Banjar mengenal sistem kekerabatan bilateral, parental, yakni menarik garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu. Pusat sistem ini berpangkal pada individu yang disebut ulun. Istilah kekerabatan yang digunakan sangat khas dan mencerminkan struktur sosial yang kuat. Saudara kandung tertua disebut julak, disusul oleh gulu, tuha, dan angah. Paman atau bibi muda disebut pakacil dan makacil, sedangkan yang paling muda disebut busu. Untuk memanggil saudara kakek dan nenek digunakan istilah yang sama. Selain itu, dikenal pula istilah seperti minantu, suami atau istri dari anak, pawarangan, orang tua dari minantu, mintuha, orang tua dari suami atau istri, mintuha lambung, saudara dari mintuha, sabungkut, orang yang satu datu, mamarina, saudara ayah atau ibu, kamanakan, keponakan, sapupu sakali, anak, mamarina, maruai, istri dari saudara istri, ipar, saudara dari pasangan, panjulaknya, saudara tertua, pambusunya, saudara termuda, badang sanak, saudara kandung. Dalam percakapan, istilah ikam dan aku digunakan untuk orang sebaya, sementara pian dan ulun digunakan untuk menyatakan rasa hormat kepada yang lebih tua. Istilah Islam Banjar mengacu pada proses historis inkulturasi Islam yang berlangsung secara terus-menerus di tanah Banjar.
Islam tidak hadir sebagai entitas asing, melainkan menyatu dalam kehidupan masyarakat Banjar, membentuk ekspresi religius yang khas dan kontekstual. Dalam pengertian yang lebih luas, Islam Banjar juga dapat dipahami sebagai Islam di Tanah Banjar, Islam menurut pemahaman dan pengalaman masyarakat Banjar, serta Islam yang melekat erat dalam masyarakat dan budaya mereka. Dengan penekanan-penekanan tertentu yang membedakan antara satu istilah dengan lainnya. Ciri utama dari Islam Banjar terletak pada karakteristik khasnya yang terbentuk dari perpaduan 3 sistem kepercayaan: Islam, kepercayaan bubuhan, komunitas, dan kepercayaan lingkungan. Di antara ketiganya, kepercayaan lingkungan merupakan unsur tertua dan paling asli dalam konteks budaya Banjar, karena banyak mengandung elemen agama-agama pribumi pra-Hindu. Oleh sebab itu, kepercayaan lingkungan lebih fleksibel dan terbuka terhadap modifikasi saat berinteraksi dengan ajaran Islam. Dari kombinasi inilah lahir sistem kepercayaan Islam Banjar yang unik dan tetap hidup hingga kini. Secara historis, penyebaran Islam di Tanah Banjar berlangsung seiring dengan pembentukan entitas Banjar itu sendiri. Banyak peneliti meyakini bahwa Islam telah masuk dan berkembang di wilayah ini jauh sebelum berdirinya Kesultanan Banjar di Kuin, Banjarmasin. Namun perkembangan awal ini masih berjalan lambat karena belum menjelma menjadi kekuatan sosial politik. Kesultanan Banjar kemudian menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Sekitar 3 abad setelahnya, kedatangan ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi titik balik yang memperkuat fondasi keislaman masyarakat Banjar. Pengaruh beliau terasa kuat hingga masa kini. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Banjar menuturkan bahasa Banjar yang secara linguistik masuk dalam rumpun bahasa Barito Raya. Namun secara genealogi linguistik, bahasa ini tergolong dalam kelompok bahasa Melayu, Dayak Laut, dan memiliki hubungan kekerabatan dengan bahasa Iban, Sambas, Keninjal, Meratus, Kutai, Berau, dan lain-lain. Bahasa Banjar banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Dayak, serta mengalami sentuhan dari bahasa Jawa, terutama sejak masa Majapahit, dan bahasa Arab yang masuk seiring dengan dakwah Islam. Masyarakat Banjar juga memiliki sejumlah nilai dan filsafat hidup yang menjadi ciri khas mereka, baik yang bersifat positif maupun negatif. Nilai-nilai ini tidak hanya mencerminkan pandangan hidup mereka, tetapi juga mengikat secara sosial dan spiritual. Di antara nilai tersebut adalah Baiman, yakni keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan orang Banjar. Setiap individu diajarkan rukun iman dan rukun Islam sejak kecil sebagai tanda keislaman yang sempurna. Bauntung, yaitu kewajiban untuk memiliki keterampilan hidup. Sejak kecil, anak-anak Banjar dilatih berbagai keahlian praktis sesuai dengan kondisi lingkungan mereka, seperti menjahit, berdagang, atau membuat perahu. Batuah berarti hidup yang membawa keberkahan dan manfaat bagi orang lain. Hal ini diwujudkan dengan mengamalkan ajaran Islam secara baik, memiliki iman, ilmu, dan amal saleh. Cangkal, yaitu sikap rajin dan tekun dalam bekerja. Kegigihan ini terlihat dalam budaya merantau orang Banjar dan semangat mereka dalam mengejar cita-cita. Baik tingkah laku yang mencerminkan etika sosial dan kemampuan adaptasi dalam pergaulan masyarakat. Namun terdapat pula karakteristik yang bersifat negatif seperti kompetitif individual, yaitu kecenderungan orang Banjar untuk bekerja sendiri-sendiri tanpa solidaritas kolektif yang kuat, yang berimplikasi pada lemahnya posisi mereka di tingkat ekonomi politik nasional. Materialis pragmatis, terutama pada generasi muda yang cenderung memilih gaya hidup konsumtif dan mengutamakan pekerjaan formal daripada usaha mandiri. Qanaah dan pasrah, yaitu kecenderungan untuk lebih santai dan fokus pada ibadah di usia tua setelah masa muda yang penuh kerja keras. Haram manyarah, wajah sampai kaputing, semboyan yang berarti pantang menyerah dan teguh pendirian. Ungkapan ini berasal dari Pangeran Antasari dan menjadi semboyan resmi Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai-nilai budaya Banjar juga menyentuh aspek-aspek mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, diri sendiri, dan alam sekitar.
Wujud konsepsi berelaan menunjukkan sikap ikhlas dan syukur sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sosial, konsep bubuhan menekankan nilai persaudaraan, bedingsanakan, tolong menolong, betutulungan, serta kesediaan memberi dan menerima dalam kehidupan bersama. Dalam pengembangan diri, dikenal prinsip gawi manuntung, yakni menyelesaikan setiap pekerjaan dengan tuntas, serta dalas balangsar dada, yang berarti berjuang hingga titik akhir. Selain itu, konsep bisa-bisa mandak awak menunjukkan kemampuan menyesuaikan diri dengan adat dan norma masyarakat sebagai cerminan kecerdasan sosial orang Banjar. Keseluruhan nilai, bahasa, dan sistem kepercayaan tersebut menjadi fondasi dari apa yang disebut sebagai Islam Banjar. Sebuah ekspresi lokal Islam yang syarat makna budaya dan identitas. Kebudayaan suku Banjar merupakan hasil perpaduan antara warisan lokal Kaharingan dan nilai-nilai Islam yang dianut masyarakatnya setelah proses Islamisasi massal. Adat dan tradisi Banjar yang dahulu berakar dari ritual keagamaan, Kaharingan kini mengalami penyesuaian agar selaras dengan ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah tradisi Bayun Anak. Pada masa lalu, ritual ini merupakan bentuk pemberkatan anak dalam kepercayaan Kaharingan yang dilakukan dengan pembacaan mantra-mantra Balian. Kini, dalam masyarakat Banjar yang mayoritas Muslim, Bayun Anak dilakukan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai simbol doa dan restu. Kehidupan masyarakat Banjar, khususnya kelompok Banjar Kuala dan Banjar Batang Banyu, sangat lekat dengan budaya sungai. Sungai tidak hanya menjadi jalur transportasi utama, tetapi juga pusat aktivitas sosial dan ekonomi. Mereka mengembangkan berbagai jenis jukung, perahu, sesuai dengan fungsinya, seperti jukung pahumaan, paiwakan, palambakan, pamasiran, hingga perahu tambangan. Keahlian orang Banjar dalam mengelola lahan, pasang surut pun menjadi bagian penting dari identitas mereka. Sistem irigasi mereka terbagi menjadi 3. Anjir, saluran utama yang menghubungkan sungai-sungai. Handil, saluran sekunder yang menuju ke lahan pertanian. Dan Saka, saluran tersier milik keluarga atau individu. Rumah adat Banjar, dikenal sebagai rumah Banjar, mencerminkan arsitektur khas yang kaya akan simbolik, dekoratif, simetris, dan didominasi bahan kayu ulin. Di antara berbagai tipe rumah Banjar, Bubungan Tinggi menempati kasta tertinggi dan menjadi ikon rumah adat Banjar karena dulunya merupakan kediaman para raja. Dalam bidang kesusastraan dan seni tutur, tradisi lisan Banjar dipengaruhi oleh budaya Melayu, Arab, dan Tionghoa. 2 bentuk kesenian yang menonjol adalah madihin dan lamut. Madihin yang berasal dari kata Arab madah, pujian, merupakan puisi rakyat dalam bahasa Banjar yang disampaikan secara lisan dengan gaya khas. Sementara itu, lamut adalah tradisi berkisah yang awalnya berbahasa Tionghoa, kemudian beralih ke bahasa Banjar. Cerita-ceritanya menyampaikan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya. Assalamualaikum, salam yang pertama. Waalaikumsalam, kami menjawabnya. Terima kasih banyak, semua bisa menjawabnya.
Seni teater Banjar diwakili oleh Mamanda, satu-satunya seni pementasan tradisional di Kalimantan. Mamanda memiliki kesamaan dengan lenong Betawi dalam hal interaksi antara pemain dan penonton, namun tetap mempertahankan struktur cerita kerajaan yang khas. Tokoh-tokoh seperti raja, wazir, perdana menteri, dan panglima perang wajib ada dalam setiap pertunjukan. Nama Mamanda sendiri berasal dari sapaan paman yang terhormat dalam bahasa Banjar, yakni Mama, Paman, dan Ende, terhormat. Tempat penjagaan, dan karena ikan pegawai hanya rejua di sini, ada lebih baik kita memperkenalkan ngaran ke lawan jabatan. Bujur atau sebagaimana saudara? Bujur benar saudara. Ikam berdahulu. Boleh dengan saudara. Antara janaga rupa tersebut, aku ampun yang ngaran terpangkat sebagai harapan pertama atau panganan di kerajaan Sanggang Buana yang jaya ini. Dalam ranah musik tradisional, suku Banjar memiliki musik panting yang berasal dari daerah Tapin, Kalimantan Selatan. Musik ini dinamai dari alat musik utamanya, panting, sejenis gambus kecil yang dipetik. Kini, pertunjukan musik panting sering dipadukan dengan alat musik lain seperti babun, gendang, agung, gong, dan piul, biola. Tokoh penting yang memopulerkan istilah musik panting adalah A. Sarbaini. Selain itu, ada pula musik kentung yang berasal dari daerah Sungai Alat, Astambul, dan Bincau di Martapura. Musik kentung dahulu bahkan dipertandingkan, termasuk aspek magis seperti alat musik, lawan yang pecah atau tidak berbunyi. Seni tari Banjar terbagi menjadi dua kategori utama, tari keraton dan tari rakyat. Tari keraton, yang disebut baksa, berasal dari kata Jawa beksan, menonjolkan kehalusan gerak dan estetika istana. Meskipun memiliki akar dari masa Hindu, gerak dan busana tarian ini telah disesuaikan dengan norma-norma Islam. Kuliner tradisional Banjar juga sangat kaya, mulai dari sate Banjar, soto Banjar, ketupat kandangan, kue bingka, hingga amparan tatak. Terdapat setidaknya 41 jenis kue khas Banjar yang biasa disajikan dalam upacara adat, seperti apam habang, bubur baayak, bingka, hintalu karuang, kalalapun, hingga wajik dan ular-ular. Saat ini, populasi suku Banjar di Indonesia mencapai sekitar 4,9 juta jiwa. Sebagian besar, sekitar 3,1 juta jiwa, tinggal di Kalimantan Selatan sebagai tanah asal mereka. Selain itu, populasi besar juga ditemukan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Di Pulau Sumatera, penyebaran suku Banjar banyak ditemukan di Riau, Sumatera Utara, dan Jambi, dampak dari gelombang migrasi ke pesisir timur Sumatera sejak abad ke-19.
Dalam sistem sosiokultural masyarakat Banjar, etnis Banjar dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok subetnis utama yang dibedakan berdasarkan dialek dan wilayah asal mereka. Ketiga subetnis tersebut adalah Banjar Batang Banyu, Banjar Kuala, dan Banjar Pahuluan. Banjar Batang Banyu, subetnis Banjar Batang Banyu merujuk pada kelompok masyarakat Banjar yang mayoritas bermukim di wilayah Lembah Sungai Negara. Menurut para peneliti, subetnis ini terbentuk dari perpaduan antara orang Dayak Maanyan, Dayak Lawangan, Melayu pada masa kejayaan Sriwijaya, serta unsur Jawa Hindu yang terjadi lebih dari 1.200 tahun silam. Dari segi budaya, masyarakat Banjar Batang Banyu menyerap berbagai unsur budaya luar seperti Melayu, Jawa, dan Cina yang berpadu dengan budaya lokal Dayak. Perpaduan ini kemudian berkembang menjadi budaya khas yang melekat pada identitas Banjar Batang Banyu. Banjar Kuala. Banjar Kuala adalah kelompok masyarakat Banjar yang mendiami wilayah sekitar aliran Sungai Martapura dan Sungai Barito, meliputi kota Banjarmasin, Martapura, Banjarbaru, dan daerah sekitarnya. Secara historis, kelompok ini merupakan hasil percampuran berbagai etnis pribumi Kalimantan seperti Dayak Ngaju, Bakumpai, Maanyan, dan Lawangan dengan etnis pendatang seperti Melayu, Jawa, Arab, dan Cina. Istilah Kuala dalam bahasa Banjar berarti pertemuan atau percampuran yang mencerminkan asal-usul heterogen masyarakat Banjar Kuala sebagai titik temu berbagai kebudayaan dan etnis. Banjar Pahuluan, subetnis Banjar Pahuluan berasal dari wilayah dataran tinggi, khususnya sepanjang pegunungan Meratus. Kelompok ini memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan suku Bukit, atau yang lebih dikenal sebagai Dayak Meratus. Sekitar 500 tahun yang lalu, pengaruh Islam yang dibawa oleh Kesultanan Banjar mulai menyebar ke wilayah pegunungan, sehingga banyak masyarakat asli di daerah ini secara bertahap meninggalkan kepercayaan tradisional mereka, keharingan, dan mengadopsi budaya Melayu yang lebih tertutup serta selaras dengan nilai-nilai Islam. Perubahan ini juga disertai dengan pengakuan identitas baru sebagai orang Banjar Hulu atau Banjar Pahuluan. Sebagai suku yang dikenal aktif dalam bidang perdagangan, orang Banjar telah menyebar ke berbagai belahan dunia sejak masa lampau untuk mencari peluang dan peruntungan. Di benua Asia, kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah menjadi wilayah dengan populasi diaspora Banjar terbesar. Terdapat lebih dari 1,5 juta orang Banjar yang tersebar di berbagai negara seperti Malaysia, terutama di negara bagian Perak, Johor, dan Sabah, serta di Brunei Darussalam, khususnya di wilayah Tenggaranya. Selain itu, komunitas minoritas Banjar juga dapat ditemukan di Arab Saudi, Australia, Amerika Serikat, dan beberapa negara di benua Afrika. Beberapa studi genetik modern bahkan menunjukkan bahwa leluhur etnis Malagasy di barat Pulau Madagaskar, serta sejumlah etnis di kawasan Timur Afrika, terutama di wilayah Komoro, memiliki garis keturunan dari masyarakat Dayak yang berasal dari daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Dengan kekayaan budaya yang mencakup ritual adat, seni, arsitektur, kuliner, hingga kehidupan sungai yang unik, suku Banjar menjadi salah satu entitas budaya yang sangat berharga dalam mozaik keberagaman Indonesia. Terima kasih. Maaf segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.